Akankah Guru Supriyani dipermudah lulus ujian PPPK di tengah kasusnya? Guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengikuti ujian rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK hari ini, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Supriyani yang tengah tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya itu mengikuti program pendidikan profesi guru, PPG. Pengacara Supriyani, Andri Darmawan, menyebut guru itu akan menjalani ujian di Kota Kendari secara daring. Di Kendari tesnya, via online, ujar Andri. Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Kata Andri, Supriyani yang telah mengabdi selama 16 tahun itu bakal didampingi anggota keluarganya. Adapun vonis bagi Supriyani akan dijatuhkan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri PN Andulo hari Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Muti mengatakan ada rencana untuk mempermudah Supriyani menjadi PPPK. Muti menyebut hal itu merupakan komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Kata dia, tak hanya Supriyani yang akan disejahterakan, tetapi juga para guru lain yang berstatus ASN dan non-ASN. Sudah kami sampaikan itu kan? Insya Allah nanti. Jadi yang kami sampaikan tadi, untuk kesejahteraan guru itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga guru non-ASN, kata Muti. Sementara itu, Pengurus Besar Persaturan Guru Republik Indonesia, PBPGRI, meminta agar Supriyani bisa tetap mengikuti seleksi PPPK 2024 tanpa catatan hukum dari kepolisian. Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan pendidikan profesi guru, maka PGRI memohon agar Guru Supriyani dapat mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian, kata Ketua Umum PBPGRI Prof. Unifah melalui keterangan tertulis. Kamis, tanggal 25 Oktober tahun 2024, dikutip dari Kompas. Guru Supriyani ingin orang-orang yang buatnya menderita juga di penjara. Guru Supriyani tidak main-main dengan ancaman serangan balik yang akan dilancarkan jika dia divonis bebas hakim di perkara dugaan penganiayaan anak polisi. Tak hanya ingin memperkara orang-orang yang telah menjerumuskan dia dalam perkara pidana, Guru Supriyani juga menginginkan mereka ditahan, sama seperti dia. Hal itu diungkapkan Guru Supriyani saat berbincang dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril di channel YouTube Diskursus.net. Saat ditanya rencananya ketika nanti dinyatakan bebas tidak bersalah, Supriyani dengan tegas menyebut akan menempuh jalur hukum. Mungkin besok seandainya saya terbebas dari hukuman, supaya bisa juga merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Orang-orang yang telah membuat saya menderita, supaya dia juga bisa merasakan apa yang saya rasakan selama ini, katanya. Reza lalu menanyakan apakah dia tidak capek menjalani proses hukum sangat-sangat panjang. Supriyani menyebut ada kuasa hukum yang siap membantu dan mendampinginya. Apakah Supriyani juga ingin mereka merasakan mereka tinggal di penjara? Guru SD ini mengangguk, supaya dia juga bisa merasakan, katanya. Bagaimana kalau tidak di penjara? Supriyani mengaku akan kecewa. Menurutnya keadilan itu akan terrealisasi ketika pihak-pihak tersebut bisa merasakan apa yang dia rasakan. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani menambahkan, selama 6 bulan Supriyani telah merasakan penderitaan karena kasus ini. Bahkan Supriyani dan suaminya tidak bisa berpikir untuk bekerja sejak dilaporkan bulan April tahun 2024. 6 bulan Ibu Supriyani merasakan tertekan batinnya. Seseorang lemah, merasa terintimidasi terus, sampai akhirnya ditahan. Itu mereka ingin menuntut pertanggungjawaban, katanya. Menurut Andri, apabila Supriyani dibebaskan dan selesai perkaranya, hal ini akan membuat enak pihak-pihak tersebut. Enak dong mereka, Ibu Supriyani sudah kehilangan kebebasan beberapa hari, kenyamanan dalam hidup. Terus orang-orang ini mau lepaskan aja dong. Kan tidak adil dong bagi Ibu Supriyani, katanya. Apalagi, lanjutnya, proses etik saat ini sedang berjalan di kepolisian dan kejaksaan.
dan itu tidak mungkin dihentikan begitu saja. Ini harus dituntaskan agar ini menjadi pembelajaran bahwa kegiatan-kegiatan kriminalisasi ada punishment-nya, ada penghukuman, katanya. Sebagai lembaga bantuan hukum, Andri merasa memiliki idealisme untuk memberikan pembelajaran berharga di perkara ini bahwa penyalahgunaan wewenang dan merekayasa kasus ada hukumannya. Sementara dalam kode etik ada larangan tindakan yang tidak boleh dilakukan penyidik, manipulasi atau rekayasa kasus dan keberpihakan. Secara pidana, Andri bertekad akan melaporkan pihak-pihak ini dengan laporan palsu. Mereka juga harus dilaporkan polisi, diproses di BAP, supaya adil, tegas Andri. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap 2 oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik 2 oknum polisi